Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Salatiga, puji syukur kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita pada malam hari ini untuk berdoa Rabu bersama keluarga. Kita patut bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita masih bisa sehat, masih bisa berdoa pada sore hari ini. Besar perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Tuhan. Kami mengangkat hormat dan kami mengangkat kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dan berdoa bersama, mendoakan gereja-Mu, mendoakan negara dan bangsa kami, mendoakan kota kami Tuhan, dan mendoakan keluarga kami. Bapa sertai agar persekutuan ini dari awal hingga akhir dapat berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah. Bagaimana kabarnya? Amin. Saya percaya Bapak dan Ibu Saudara di rumah dengan keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan sangat hebat, Tuhan sangat kuat, dan Tuhan sangat dahsyat. Mari kita menyanyikan lagu sukacita, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi, berkuasa di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam muliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umat.
Saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Valen. Mari kita menyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dulu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan-Mu serta setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, pimpin dan sertai, buka telinga dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan setiap firman yang datangnya daripada-Mu. Pimpin dan sertai hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan firman, dan juga hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi, siapa Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, hari ini atau bulan ini, gereja mengangkat satu tema, yaitu gereja yang menjadi inspirasi perubahan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Ayub. Seorang yang sangat menginspirasi kita, sehingga kita bisa belajar banyak dari tokoh Ayub ini. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Saya beri judul renungan pada malam hari ini adalah kesetiaan kita harus menjadi inspirasi. Sekali lagi, nas firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-10 bersama-sama. Di Tuhan ketiga, Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa saya mengangkat satu tokoh, yaitu Ayub? Karena kita semua tahu Ayub adalah seorang yang taat akan firman Allah. Ayub juga seorang yang dermawan. Ia juga orang yang setia dan saleh. Tokoh Ayub ini adalah, seperti tercatat di Alkitab, adalah orang kaya dari negeri Uz. Dan juga Ayub ini adalah seorang yang sangat takut akan Allah. Kita bisa melihat bersama-sama pada pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Kita melihat jelas profil dari tokoh Ayub ini. Dan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-22 kita melihat Bapak Ibu Saudara, tokoh Ayub ini dicobai oleh iblis. Di pasal yang di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-22. Kita juga melihat sebelum dicobai, Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 perempuan. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua pasal yang pertama. Ia juga memiliki pekerjaan, yaitu peternak, sehingga kita tahu ia memiliki banyak sekali hewan ternak. Kita melihat kesetiaan Ayub dari awal kitab ini hingga akhir kitab ini. Kita melihat kesetiaan Ayub meskipun di pasal-pasal pertengahan kita melihat Ayub yang sudah sangat pasrah, Ayub yang sudah sangat bisa dikatakan tidak memiliki harapan lagi karena sakit yang dideritanya sangat parah. Namun sekali lagi Ayub tidak berhenti setia meskipun ia merasa sudah tidak sanggup lagi, karena fokusnya hanya kepada Tuhan. Kita juga melihat tokoh Ayub ini adalah seorang setia. Namun sekali lagi ada iblis yang tidak percaya akan kesetiaan Ayub. Iblis berkata, saya bisa lihat pasal-pasal awal, iblis mengira kesetiaan Ayub ini dikarenakan ia memiliki harta yang berlimpah yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga iblis bertanya, apakah ia tetap setia jika ia dicobai sakit, penyakit, dan lain-lain. Kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di bagian pertama kitab Ayub ini ada awal pencobaan dari Ayub yang sangat luar biasa, miris sekali ketika kita baca. Ia sampai mengutuki hari kelahirannya
karena begitu hinanya dia karena ia menderita satu penyakit tersebut. Lalu di bagian kedua ada dialog Ayub dengan teman-temannya. Di pasal ketiga kita bisa lihat Ayub frustasi dan hampir menyerah. Tapi sekali lagi Ayub tetap setia dan tidak menyerah. Di pasal yang ke-32, tepatnya ayat yang kedua, Ayub terus saja frustasi, sangat frustasi, dan ia menganggap dirinya lebih besar atau lebih benar daripada Allah. Di ayat yang kedua pada pasal yang ke-32 kita bisa bersama-sama. Namun di bagian keempat kitab Ayub ini ia mendapatkan teguran Allah di pasal yang ke-38. Kita bisa lihat bersama-sama nanti. Dan masuk kepada bagian yang ke-5 atau pada pasal yang 42 ayat yang ke-10 sampai 16 yang kita baca tadi, kita melihat keadaan di mana Ayub dipulihkan oleh Allah. Tapi itu terjadi pada ayat yang ke-10 sampai yang ke-16, itu bagian terakhir. Namun pada perikop yang 42 ayat yang 1 sampai 16, Ayub masih mengalami penderitaan. Namun kita bisa lihat bersama-sama. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jika kita melihat dari terjemahan lain, kata ini bisa diartikan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, mengapa Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya? Kita bisa melihat ayat sebelumnya. Kita melihat di ayat yang 7 akan saya bacakan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi kita bisa melihat ya, teman-teman dari Ayub ini tidak berkata hal yang benar selain daripada Ayub. Hanya Ayub yang berkata benar. Dan Ayub berdoa kepada Tuhan untuk teman-temannya meskipun ia menderita. Namun kita bisa melihat sangat luar biasanya Ayub ini, dan kita bisa bersama-sama mencontoh, dan kita bisa bersama-sama melihat satu tokoh yang sangat menginspirasi. Dan kita juga bisa melihat di bagian selanjutnya, Ayub diberikan kelimpahan atau dipulihkan dan diberikan segala 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita bisa melihat upah dari kesetiaan yang Ayub jalani adalah sebuah harta yang melimpah. Namun terlebih daripada harta tersebut, kita bisa melihat bersama-sama bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah satu hal yang sulit dimiliki dan tidak mudah untuk setia. Namun kita melihat satu tokoh yang menginspirasi, yaitu Ayub. Dan harapannya adalah kita sebagai gereja, kita sebagai warga gereja juga seharusnya bisa menginspirasi dengan kesetiaan kita beribadah, dengan kesetiaan kita membaca Alkitab, berdoa, bersaat teduh, supaya kita bisa menjadi inspirasi di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Kita bisa tahu bahwa mengapa Ayub setia meskipun keadaan dan sahabat-sahabatnya bengkok hatinya, adalah karena Ayub hanya melihat dan fokus kepada Allah saja. Ia terus memfokuskan dirinya, meskipun kita bisa tahu bahwa Ayub sempat frustasi dan juga Ayub sempat tidak memiliki kekuatan untuk terus bertahan. Namun kita bisa tahu bahwa Ayub hanya berfokus pada Tuhan. Ayub ingin Allah sebagai seorang yang dilihat. Ayub ingin Allah
menjadi satu-satunya fokus yang ia miliki. Poin pentingnya adalah gereja seharusnya seperti yang tadi disampaikan, menginspirasi melalui kesetiaan. Juga kesetiaan dan ketaatan adalah contoh inspirasi bagi gereja, yaitu kita, dan harapannya kita bisa terus setia dan kita bisa terus untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinanmu. Inilah anak-anakmu yang berusaha untuk terus setia, berusaha untuk menginspirasi Tuhan. Pimpin supaya kami bisa berjalan dan berfokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat berdoa Rabu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.